Apa yang diajarkan Bapa itu yang disampaikan kepada Yesus, yang diajarkan kepada umat Kristen. Harusnya umat Kristen apa yang dijalankan sama persis seperti yang dijalankan oleh Yesus. Karena di sini dikatakan, coba saya tanya sama Ibu, jadikan saya akan nunjukin mereka ya, ayatnya ya Ibu ya. Mau nggak Ibu saya tunjukin ayatnya? Nggak, ya. Kita bahas satu-satu Bu. Ayat itu gini Bu ya, kalau diskusi itu ayat kalau sedang dibahas ya, jangan dibuang ayat ke belakang, ambil ayat baru biar kita nggak lompat-lompat. Ibu juga gitu, tadi copot-copot ayat soalnya. Oke? Ibu comot ayat nggak masalah, giliran saya menunjukkan bahwa Yesus juga pernah meminta mereka jadikan satu sama seperti kita. Yesus bilang apa? Aku, engkau, dan aku satu. Bu, coba dengarkan premis saya dulu, baru Ibu tanggapi. Ibu kan bilang begini, Yesus berkata, Bapa dan aku satu. Nggak kan Ibu bawa ayat itu, Bapa dan aku satu, saya tanya satu apa? Saya tidak mendapatkan kejelasan dari Ibu satu apa. Ibu bilang saya bukan ahli teologi. Nah, lalu saya jelaskan, Yesus juga pernah berdoa untuk menjadikan muridnya satu sama seperti dia dan Bapa. Kalau konsekuensinya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, itu maksudnya satu, maka si mereka ini juga satu. Si Petrus adalah si Yohanes adalah si Matius. Apakah seperti itu cara memahaminya? Oh tidak, kalau Yohanes 17 itu bukan begitu, maksudnya satunya satu dalam tujuan. Kalau aku dan Bapa satu, maksudnya satu dalam ketiplek, satu ya satu biji. Sementara Yesus berkata, jadikan supaya mereka satu seperti kita. Gitu. Mana yang betul ini? Nah, Ibu baca lagi di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Lari ke Yohanes. Oke lah, nggak apa-apa, saya ikuti larian Ibu. Ibu lari, Ibu narik saya ikut saya. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 6. Saya mau tanya sama Bu. Ya, Justus sabar anak Yesus, Keke dulu, nanti Keke selesai baru Justus anak Yesus ya, sabar. Ayat 6 sampai 9. Oke. 6 sampai 9. Udah dapat ya? Sabar. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, Keke, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Pertanyaan saya, Keke, apakah yang dilihat oleh Filipus adalah Bapa? Kan ya Yesus bilang di situ, jika kamu mengenal aku, berarti istilahnya Yesus mengasih tahu ke Filipus, jika Filipus kamu mengenal Yesus, aku itu Yesus kan, pasti kamu juga mengenal Bapa. Berarti kan Bapanya Yesus itu ya sama Bapa itu dia juga satu gitu. Bunda Keke yang cantik sekecamatan, dengarkan saya. Bunda Keke yang cantik sekecamatan. Pertanyaannya bukan itu. Apakah ketika Filipus melihat Yesus, maka yang di hadapan Filipus itu adalah Bapa? Pada saat Filipus itu melihat Yesus, itu adalah Yesus karena kan Yesus manusia, dia berinkarnasi jadi manusia. Berarti bukan Bapa ya. Nah, ketika Bunda Keke mengatakan, ya, barang siapa yang mengenal aku maka mengenal Bapa, Bunda Keke, tidak mungkin Bani Israel mengenal Tuhan mereka kalau mereka tidak kenalan dulu dengan Musa, kecuali mereka nabi. Tidak mungkin pengikutnya Abraham bisa kenal dengan Tuhannya Abraham kecuali melalui Abraham. Tidak mungkin kami umat Islam kenal Allah tanpa melalui Muhammad ibnu Abdullah. Para nabi adalah jalan menuju Tuhan, bukan tujuan. Yesus jalan keselamatan, betul. Dia adalah kebenaran, betul. Masalahnya kalau dia katakan tidak ada yang pernah menuju Bapa kecuali melalui aku, mohon maaf, tidak betul. Kenapa? Henok dan Elia sudah pernah ketemu Bapa sebelum Yesus lahir ke dunia. Tapi kalau seandainya kita memahami ini, melepaskan Yesus dari tuduhan berdusta, bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat kalau tidak mengakui dia sebagai Mesias, saya sepakat. Bahkan kami umat Islam tidak beriman kalau kami tidak mengakui bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah Rasul Allah. Tapi mengakui seperti yang dia sampaikan, bukan mengakui seperti pendeta. Pendeta siapa? Pendeta siapa?
si ibu. Pendeta siapa? Si ibunya Christmas. Tuh kan? Mati dia. Allah. Ini Bapak itu apa ya? Kristen apa Islam? Itu signalnya itu bermasalah. Ini izin teman-teman ya, saya ambil alih dulu. Itu signal Uni itu bermasalah. Teman-teman dikencangkan dulu tap-tap layarnya ya. Ini saya besarkan Ini kayaknya tampilan saya supaya di tap-tap layar itu kencang, kuat tap-tapnya. 3.000 orang bantu tap-tap layar itu cepat itu kalau 500k. ini udah jam 9, udahlah saya udahan aja. Nanti saya Ya, ini lagi. Ini udah jam Sebentar 9. dulu Bun. Itu tadi soal Yohanes 14:6 itu jalan. Kenapa dengan jalan, Bu? Apa Kristen memang sembah jalan? Bukan Pak, tadi kan saya mau menjelaskan ke Ibu siapa tadi, Ibu Uni ya. Bu Uni kan dia tadi mengatakan apa maksudnya Bapak dengan aku tuh sama gitu kan. Berarti dia menjelaskannya kepada yang Yohanes 17. Sedangkan dalam pengertian kami beda dengan apa yang yang saya maksudkan, Bapa dan Yesus itu satu. Jadi kan saya tunjukin ini lagi biar lebih jelas gitu di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Sedangkan dia lagi ngomong ya udah berhenti gara-gara sinyal kali ya. Jadi saya pikir saya mau Ini ada beliau, silakan ngobrol, Bu. udah jam 9. Iya. Silakan ngobrol sedikit. Masih bisa 10 Bunda menit Keke. lah. Ini nggak akan berhenti karena namanya perbedaan tuh sampai pagi pun nggak akan selesai. Jadi saya cuma Enggak, mungkin saya sedikit aja sih. Mungkin 3 pertanyaan aja, bukan 1 pertanyaan aja lah. Ketika Yesus, Ibu percaya kepada Yesus. Ya. Ini ya. Ya. Tadi pendeta apa dibilang, Bu? Halo, Bu Keke. Ya, ya. Lanjut kedengaran suaranya. Pertanyaan saya itu adalah ketika Ibu percaya kepada Yesus, pertanyaan saya yang sangat mendasar adalah siapa Yesus menurut Yesus? Silakan Ibu jawab. Apa? Siapa Yesus menurut Yesus? Pertanyaan itu menuju kepada Yesus sendiri. Woi, Yesus diam dulu. Itu kasih Bu Keke mau turun dia, biar dia jelaskan dulu. Dia Siapa Yesus menurut mengunjungi Yesus? kita di sini. Iya, siapa Yesus menurut Yesus? Ya, ya dia menurut dia ya dia Yesus adalah dari Bapa. Karena Yesus sendiri mengatakan saya merujuk kepada Yohanes 14 ayat 6 itu ya, ayat 7 lah ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi Yesus ingin mengatakan ya saya itu Bapa juga gitu. Karena kan dia sudah mengatakan kepada Filipus, masa kamu tidak mengenal aku? Sekiranya kamu mengenal aku, yang ada di depan kamu Filipus, itulah dia, itulah Bapa gitu. Itu stop situ aja ya Bu. Saya udah mau istirahat ya Bu. Nanti karena saya percaya ini kalau kita terusin sampai pagi pun nggak akan selesai, karena kan namanya agama kita memang berbeda, Islam dan Kristen ya, berbeda banget. Jadi nggak mungkin untuk kita istilahnya saling mau menyamakan banget, pasti nggak mungkin. Ya saya juga menghargai apa yang Bu Uni percayai gitu kan, yang imani. Saya juga menghargai bahwa Ibu Uni nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan, nggak masalah, karena memang kan kita berbeda dan iman kita berbeda gitu Bu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Siap. Makasih Bu Ya, Uni. Ibu Keke, mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya. Mengasihi Ibu, Tuhan Yesus Tuhannya, Tuhannya Yesus yang mengasihi saya ya. Oke. Itu saya keluar ya. Oke. Makasih ya Bu. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, insya Allah Bu, insya Allah. Ya. Kalau Allah mengizinkan ya. Ya, makasih Ibu. Saya berdoa untuk Ibu. Jangan Bu, nggak akan dikabulin. Soalnya kemarin waktu Yesus mau disalib, ya Bapak, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Nggak dikabulin Bu, karena rata-rata orang Yahudi nggak tobat. Jadi saya nggak mau Ibu berdoa sama Yesus. Nanti nggak dikabulin, gitu. Oke, saya sapa dulu dari tadi ada Bunda Yeti STH, Sarjana Teologi. Bunda Yeti, selamat malam. Shalom, Bu. Shalom, selamat malam. Ibu pendeta ya. Enggak. Oke, selamat malam. STH loh, Ini Sarjana Teologi Sarjana Teologi kah? STH. Mantap ya. Ini yang saya tunggu-tunggu nih ya. Saya persiapkan tempat duduk dulu buat
saya sendiri ya, karena ini berhadapan dengan orang yang berilmu. Saya sangat menghormati orang berilmu. Itu cita-cita saya dari zaman dahulu kala untuk bisa berdiskusi dengan orang yang memang akademisi ya. Karena selama ini, mohon maaf ya Bunda, saya tidak merendahkan orang-orang Kristen karena mereka juga mengaku punya Roh Kudus. Kebanyakan temannya diskusi saya itu rata-rata adalah jemaat awam. Jadi saya agak kebingungan ketika mereka menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan sisi akademik, karena saya juga belajar kekristenan. Mungkin Bunda, silakan Bunda jabarkan tanggapan apa yang mau ditanggapi. Saya hanya menyimak saja dulu. Ya, silakan Bunda. Enggak, gini, kasih yang duluan-duluan aja, kan antri. Ada tadi Yusuf duluan, kasih dulu dia kesempatan. Enggak, Ibu tadi yang duluan naik, Bunda Yeti yang duluan naik tadi. Oh, Bunda Yeti yang duluan naik. Yustus. Yustus, kamu ladies first ya, kamu laki-laki ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, sadar diri lah sebagai jemaat awam ya kan. Pendeta lah, kasih pendeta aja lah. Mending pendeta yang jelasin deh. Bahaya nanti kalau Justus. Kalau sedikit belajar boleh lah. Maksudnya gimana nih? Kamu mau sedikit belajar, mau menjelaskan atau gimana? Nggak paham saya. Bunda, mending Ibu aja deh, Bu, pendeta daripada Justus. Nanti Ibu bingung menjelaskan ke saya terus nampol-nampolin Justus lagi kalau dia salah-salah. Kecuali dia sekolah juga dia, atau dia jemaat Bu Bunda nih. Saya kalau nggak ditanggapi pun nggak apa-apa. Nih saya mau tanya Justus nih. masih SMA, punya ilmu tentang teologi, Dek. Saya sedikit tahu lah. Ayo udahlah, Bu Pendeta, saya tidak bertanggung jawab tentang kesalahpahaman dari anak-anak murid Ibu nanti ya. Saya hanya mengizinkan orang berbicara. Kalau Bunda Pendeta mau menjelaskan lebih bagus. Oke Justus, apa yang kamu tahu tentang ketuhanan sebelum Bu Pendeta mencubit kamu karena mungkin kamu nanti sesat dan bidat? Silakan Justus. Widih. Nih saya mau tanya nih Mbak. Oh, mau belajar nih? ke Uni. Ya. Mbak Umi ya. Oh, kirain mau ngajarin Uni, tahu. Uni mau belajar sama Bu STH ini. Ah, yaudahlah, kamu mau belajar apa? Saya Nih. kan. Nih saya bentar dulu. Oh, iya. Saya mau tanya nih, Ibu percaya pada zaman dunia diciptakan itu karena firman? Enggak, saya percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dengan kalimat, kata, kun. Firman itu bukan bahasa Al-Quran, tapi bahasa Persia, artinya kata-kata. Sementara kun bukan kata-kata, tapi kata. Apa bedanya kata dan kata-kata? Bedalah, kalau kata itu satu, kalau kata-kata banyak. Kalau seandainya kata dan kata-kata sama, kenapa harus ada kata-kata dan kata-kata? Gimana sih? Untuk membedakan dia antara kata dan kata-kata, makanya dibuatlah kata-kata, kata-kata. Maka tidak dikatakan kata, karena dia kata-kata. Kalau kata-kata dan kata sama saja, untuk apa kita berkata-kata? Gitu loh kata, ya. Berarti sejak dunia diciptakan itu satu perkataan saja. Ya, semua yang diciptakan apa berkata kun, berarti yang diciptakan itu aja. Duh, gimana sih? Kalau saya bilang gini ya, jadilah parfum, jadilah skincare, jadilah hand body, jadi. Bukan berarti saya hanya menciptakan parfum aja. Logikanya, udah, anakku ya. Kamu kan Kristen. Sebelum belajar tentang diskusi lintas agama, belajar bahasa Indonesia sama belajar logika dulu ya. Ya, Kamu kan, menyimpulkan ketika Allah saya menciptakan segala sesuatu dengan kata, lalu kamu bilang yang diciptakan sama. Ini apa? Sedangkan Tuhan dalam perjanjian lama saja berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, dia berfirman loh. Nah, firman dalam bahasa Persia dari kata farman artinya adalah perkataan atau dekret. Itu bohong. Kenapa? Kalau dekret atau keputusan, maka dia harus berkata sirabaraba simalakama salah kata kalama sakala jebalap teng. Jadi karena panjang kata-katanya, karena firman itu adalah keputusan. Dengan ini aku menjadikan sebuah batu, kemudian batu itu haruslah berbentuk seperti ini. Ini namanya dekret, itu firman. Firman itu bukan kata, firman itu kata-kata. Karena firman aslinya adalah, artinya adalah dekret dan keputusan. Mana ada keputusan hanya menggunakan satu kata. Kata itu contoh kata, ayam, kata, aku, kata, kun, kata,
Itu loh. Gara-gara kamu malu Ibu Pendeta. Nih. Itu kan saya udah duga. Gara-gara kamu yang konklusinya gabrul, Bu Pendeta lari. Karena mungkin malu punya jemaat kayak kamu, adekku. Makanya tadi saya sudah bilang mending Ibu Pendeta yang jelasin. Saya yang Islam aja malu apalagi Ibu Pendeta. Coba. Masa ketika saya jelaskan ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan kata kun, lalu kamu bilang konklusinya berarti semua diciptakan sama. Kan lucu sekali ini adendaku. Ya kan kamu harus Belajar bahasa jelasinnya Indonesia tuh. Lah, kok bahasa Indonesia disuruh aku belajar? Loh, ketika Allah menciptakan, Allah mau ini contoh, Allah mau menciptakan manusia. Jadilah, jadi kata Allah. Jadi, Allah ingin menciptakan langit. Jadi, Allah hanya tinggal berkata, jadi. Allah hanya tinggal Ya, berarti berkata, lebih dari bukan satu berkata-kata kata. loh. Hah? Berarti lebih dari satu kata. Berarti lebih Allah dari hanya satu kata. berkata. Kamu ngerti nggak? Allah hanya berkata. Kun. Nggak ada kun blablabla sira blablabla semara kata teng wah nggak ada gitu. Kamu aja membedakan antara kata dan kata-kata aja kamu nggak bisa loh brother, ya Allah. Pantaslah kalian sesat. Membedakan antara kalimat dengan kata. Oke, kalimat itu bahasa Arab. Kalimat itu artinya sebenarnya kata. Dalam kaidah bahasa Indonesia kalimat menjadi kumpulan kata. Kata-kata dan kata saja kamu tidak paham. Ketika Tuhanmu itu menciptakan, dia itu berfirmanlah Tuhan, itu bukan dia yang berkata, tapi diceritakan oleh penulis kitabmu bahwa Tuhan itu berfirman ketika menciptakan. Kalau kita gunakan arti dari berfirman, firman itu dekret. Maka harusnya Tuhanmu itu ketika menciptakan dia membuat dekret dulu. Dengan ini saya ciptakan sebuah bentuk bumi dengan bentuk bulat ya, tidak segitiga, kemudian melayang-layang di atas air. Nah, itu namanya keputusan dekret. Kamu tahu nggak arti dekret? Mandat. Ngerti nggak dekret? Bentar, jadi kalau kamu bilang Tuhan mau berfirman, tentang dulu inilah. Umurnya dia umur berapa? Oh ya, umur berapa Yustus anak Yesus? Ya, umur Yustus umur 25 berapa? aja. Oh ya, lanjut 25 lanjut. aja. Lanjut. Oh, udah dewasa. Jadi kalau di dalam kitab kamu, mari kita lihat ayatnya ya. Berfirmanlah Allah. Nih, berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Ini nggak tepat sesuai dengan definisi. Nih, kamu perhatikan. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Kamu tahu nggak arti firman? Firman itu dekret. Dekret itu apa? Keputusan. Ya. Jadilah terang. Kun. Dalam Al-Quran itu tepat sesuai dengan apa yang Allah katakan. Kun, jadilah. Satu kata. Satu kata. Kun. Jadi. Dalam kitabmu, Tuhan juga berfirman, jadilah. Penulis kitabmu mengatakan bahwa dia berfirman. Tidak tepat. Kenapa? Firman artinya adalah dekret. Belajar bahasa Indonesia. Asal muasal kata firman dari kata farman bahasa Persia. Belajar. Bagaimana kamu mau pintar kalau kamu nggak belajar? Coba, masa saya lebih pintar tentang Bible-mu daripada kamu? Belajar, apa arti firman? Kamu lihat di kamus alkitabsabda.org. Semua istilah-istilah kalian itu ada di situ. Firmankah, apakah, gitu. Biar kamu pinter. Ya, silakan. Ini ada Yustus, kamu mau bertanya tentang Islam, mending kamu tanya tentang Islam aja. Kalau enggak kamu tanya Kristen juga nggak apa-apa. Kalau enggak kita kasih ke Joseph. Oke, boleh lah. Ya, apa yang mau kamu tanya? Banyak sih temanku Islam nih. Mereka bilang Ya. Di surga bisa menikah. Apa itu benar? Ya, kami tidak gini ya. Dalam Islam di dunia Allah membenci perceraian walaupun boleh dengan situasi dan kondisi yang sangat jelas. Kami tidak diceraikan sampai akhirat. Ya, tidak ada. Kalau kami di dunia suami istri meninggal dalam keadaan suami istri, kami masih menjadi suami istri dan menikmati status pernikahan di surga nanti. Nggak ada ceritanya di dunia nggak boleh cerai, tiba-tiba nanti di surga dicerai. Nggak ada lagi status suami istri, bahkan berkelamin pun enggak. Kan lucu. Ya, jadi begitu. Boleh Di surganya nggak, umat lanjut. Islam, kami akan berbahagia dengan orang yang kami cintai.
Karena dalam Islam, orang yang di surga itu berkumpul dengan orang yang dicintainya. Kau cintai ibumu, kau bersama dengan ibumu. Kau cintai suamimu, kau bersama dengan suamimu. Kau cintai anakmu, kau bersama dengan anakmu. Kau cintai sahabat karibmu, kau bersama dengan mereka. Kau cintai nabimu, kau bersama dengan mereka. Siapa yang kau cintai, kau berkumpul dengan mereka di surga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dilanjut pertanyaannya. Temanku juga bilang kalau di sana di surga itu menurut dia orang Islam, dia bilang bisa memecah perawan. Betul? Ya, karena tidak ada yang bolong. Tidak ada perempuan surga yang sudah tak perawan di surga kami. Enggak tahu saya kalau ada surga di mana perempuannya udah nggak perawan lagi ya. Saya tidak tahu ada surga. Kamu kan bertanya, saya kan menjawab. Di surganya umat Islam, wanita-wanita surga Islam itu suci, virgin, bukan bolong, bukan lubang dalam. Ya mohon maaf nih, tidak ada ketika masuk surga Islam tiba-tiba kau udah kebobolan. Tidak ada ketika kau masuk surganya Islam kau masih kayak beranak 5 gitu. Nggak ada. Setiap ketika kami dibangkitkan, jadi gini, tidak ada di dalam surganya umat Islam nenek-nenek. Karena ketika saya meninggal, seandainya wafat saya umur 70 tahun, ketika saya sudah nenek-nenek, saya bangkit itu bukan wajah nenek-nenek. Tapi dikatakan dalam surganya umat Islam, umur kami akan dijadikan sama 30-an tahun. Cantik-cantiknya, lagi cantik-cantiknya. Dan kami akan bersama dengan orang yang kami cintai. Kami tidak bercerai dengan suami kami. Suami tidak bercerai dengan istrinya. Dan apa yang kami lakukan? Tentu kami menikmati pernikahan. Masa kami main kitik-kitikan kuping? Di surga kami diizinkan menikmati tubuh suami kami. Suami menikmati tubuh istri. Tiba-tiba di dunia. Tiba-tiba diputus. Diputus hal tersebut. Apa menurutmu tiba-tiba orang di surga nggak punya kelamin lagi? Atau di surgamu laki-laki dan perempuan nggak punya kelamin lagi nih? Saya nggak tahu. Kalau kami dibangkitkan setubuh utuh, tidak ada kekurangan kecuali ya orang-orang beriman dibangkitkan setubuh utuh, bahkan diperbaiki bentuknya dengan sebentuk-bentuk yang indah, kecuali dia memiliki amalan yang membuat dia berbentuk hewan, binatang wajahnya. Kenapa? Contoh, umat Islam yang senang meminta-minta padahal badannya sehat, nanti dia dibangkitkan dengan wajah tanpa daging. Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, lalu tidak adil kepada suami istrinya, maka dia akan bahunya akan tempang, cacat, dia dibangkitkan nanti. Begitu juga dengan seorang tua. Orang tua kalau punya anak 2, lalu dia lebih mencintai anaknya yang 1, dia akan dibangkitkan dengan keadaan pincang kakinya nanti. Itu seperti itu disampaikan oleh Nabi kami. Makanya kami berhati-hati. Apa yang kami lakukan di dunia ini, nanti kami akan dibangkitkan seperti itu di yaumil hisab. Nah, masalahnya itu adalah bentuk keadilan Allah. Nah, dan ingat, tidak ada satupun manusia yang dibangkitkan yang nggak punya kelamin. Kelaminnya tetap ada. Ya, masalahnya pertanyaannya kelaminnya buat apa? Masa buat kencing? Masa di surga ada kencing? Nggak ada. Lalu kalau seandainya Tuhan menciptakan kelamin, lalu untuk apa kelamin tersebut? Mohon maaf nih ya, Henok Elia naik ke surga bawa kelamin nggak? Kecuali ditinggal di dunia. Menciut dia kan, menghilang dia nggak ada sama sekali. Kayak boneka. Oke Bu, saya boleh lanjut? Silakan. Tapi kata temanku orang Islam juga nih, saya di Samarinda nih, saya sama-sama teman saya orang Islam juga. Dia tanya saya bilang begini, agama saya boleh bersetubuh di surga. Terus dia bilang kayak gini, masa surga dikotori? Maaf ya Bu, ini dari Coba saya tanya, nggak apa-apa. Saya bertanya sama kamu, apakah berhubungan badan itu adalah perbuatan keji? Menurut Ibu? Ya enggak lah, kalau perbuatan keji maka kamu hasil kekejian kan? Bagaimana mungkin hubungan suami istri dikatakan keji? Justru hubungan suami istri itu adalah hubungan kelamin yang dihalalkan oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah, karena Allah yang menciptakan kelamin itu dengan fungsi-fungsinya. Kalau seandainya berhubungan badan itu adalah peristiwa kotor dan keji, kamu akui kalau kamu hasil dari kekejian. Bukankah Tuhan dalam perjanjian lama memerintahkan beranak cucu lah? Emang beranak cucu pakai apa? Sentuhan kulit. Beranak cucu itu adanya hubungan kelamin. Kalau itu perbuatan keji, kenapa Tuhan perjanjian lama menyuruh? Ini lucu konsepsi kalian terkait. Saya bingung ya. Tunggu.
Saya tidak habis pikir kalian sampai berpikir bahwa hubungan suami istri itu adalah peristiwa keji. Padahal dalam Islam ada hubungan kelamin yang zina, ada hubungan kelamin yang non zina. Yang non zina adalah adanya ikatan pernikahan dengan ijab dan qabul yang disahkan oleh negara dan juga agama. Maka itu adalah halal. Itu bahkan perbuatan ibadah. Kenapa? Menghasilkan keturunan kalau di bumi. Kalau di surga apa? Melayani orang-orang yang dicintai. Saya melayani abang saya nanti di surga. Kecuali abang saya nggak punya kelamin, saya juga nggak punya kelamin. Kita cuma tatap-tatapan mata, senggol-senggolan badan nanti abang, karena udah nggak punya kelamin di surga. Lah kalau kelaminnya nanti ada di surga, tubuhnya seutuh daging begini, cuma tatap-tatapan dengan abang saya yang ganteng, rugi saya. Orang dia ganteng, saya juga cantik. Di dunia kami, taruhlah saya menikah dengan dia hanya 20 tahun. Hanya 20 tahun kami menikmati mahligai rumah tangga. Ketika kami hadir di surga, dia dengan tubuh indahnya, saya dengan tubuh indah saya. Apakah iya saya dan dia hanya tatap-tatapan mata saja? Enggak mungkin. Enggak mungkin, apalagi orang yang aku cintai. Kalau aku mencintai dia dan dia hadir dalam bentuk yang seganteng-gantengnya, jangankan aku, si Darni sama si enggak, nanti marah Kak Ola nanti mau saya. Jangankan aku lah ya. Jangankan aku lah. Setiap perempuan manapun ketika bertemu dengan orang yang dicintainya dalam rupa yang seindah-indahnya, kalau nggak dikejarnya, ambil kupingku sebelah. Nggak akan dia tatap-tatapan aja. Ih abang ganteng, aku senggol aja sedikit bang. Hei, realistis. Ya, kami ketika dibangkitkan itu tidak dihilangkan ingatan, tidak dihilangkan keinginan, tidak dihilangkan nafsu. Bukan berarti nafsu, ada nafsu yang nafsu itu cenderung kepada kejahatan, itu yang tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang-orang ahli surga itu sudah terbiasa menahan hawa nafsu yang menjerumuskan mereka ke dalam lembah maksiat. Contoh, orang yang masuk surga itu orang yang menahan dirinya dari berbuat zina. Orang yang masuk surga itu orang yang terbiasa berpuasa, menahan dirinya dari makanan-makan yang enak. Bukan orang yang geragapan, tengok makanan makan, tengok makanan makan, semua itu meja kalau seandainya bernapas ditelan sama dia, orang itu nggak layak masuk surga. Orang-orang seperti ini, orang yang sudah terbiasa menahan hawa nafsunya, maka kemudian dibangkitkan oleh Allah, diberikan kenikmatan. Justru orang seperti ini yang dinanti-nanti olehnya kenikmatan yang utama yang dia kejar adalah bertemu dengan Allah, bukan membayangkan skidi papap hoba-hoba on the sky. Kenapa? Karena nanti kekal hidup sepanjang zaman, kekal selama-lamanya. Apa iya nanti kekal cuman duduk berdiri gini aja nanti seumur hidup di surga gitu? Enggak. Ada aktivitas di surga nanti. Bersenang-senang dengan suami, bersenang-senang dengan anak, bersenang-senang dengan sahabat, bersenang-senang melihat bagaimana Rasul dan Nabi nanti berkenalan dengan para sahabat Rasulullah, orang-orang terdahulu. Begitu. Enak aja kekal terus cuma berdiri aja tatap-tatapan gini. Nyanyi-nyanyi lagi. Bosan. Bosan lah. Itu bukan surga, itu namanya penjara. Coba kau masuk penjara. Coba kau ada di penjara, ya. Kau diam dulu di penjara itu, ya masuk. Penjara itu tempat hukuman loh. Bahkan surganya kalian itu lebih enak penjara, masih ada makanan. Surga kalian nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, nggak ada kelamin, tubuh kalian adalah roh. Tahap apa yang kalian rasain di situ? Nyanyi aja sepanjang masa. Saya bingung. Kalau di surganya umat Islam itu penuh kenikmatan, bukan penuh kebosanan. Begitu ya, Dek. Menurut kamu nanti di surganya kamu itu bangkit sebadan utuh atau jadi roh? Kalau misalnya saya udah mati, saya bisa menjelaskan. Ya kalau gitu berarti kamu nggak ngerti bagaimana konsep dalam agamamu. Kalau gitu mohon maaf nih ya, percuma saya menjelaskan panjang kali lebar kalau tidak ada perbandingan. Kenapa? Karena ketika kamu bertanya tentang surga umat Islam, kamu seolah-olah memiliki stigma yang buruk terkait surganya umat Islam. Sementara kamu tidak bisa menjelaskan surgamu. Jadi saya pikir mending kamu belajar dulu, ya. Ya, serahkan kepada Joseph dulu. Nih Joseph siapa dulu? Fandi. Ya, halo. Selamat malam, Mbak Uni. Ibu, boleh saya bertanya dulu baru keluar?
Saya mau keluar nih, boleh saya gantungkan satu pertanyaan? Ya, silakan. Bu Uni. Jaringan. Sebelum keluar saya mau gantungkan pertanyaan. Bolehlah. Kenapa Uni? Kena tombak dari bawah. Mana yang Kristen ini? Coba yang Kristen naik ya. Typing dulu yang Kristen. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Kalau Muslim standby dulu di bawah.